Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Syekh Ahmad At-Tijani yang mendapatkan ijazah wirid dari Rasulullah SAW. Bukan suatu kebetulan bila seseorang yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW lantas diberi amalan-amalan khusus olehnya. Tentunya orang yang demikian memiliki kapasitas keruhanian yang memungkinkan bertegur sapa dengan Nabi. Dengan begitu, dalam kondisi apapun, Nabi selalu hadir menemani orang tersebut untuk mendikte petualangannya di rimba keilahian. Pengalaman itulah yang pernah dirasakan Ahmad At-Tijani, pendiri tarekat Tijaniyah yang lahir pada 1150 Hijriah di Ain Madi, selatan Aljazair ini, berkali-kali berjumpa dengan Nabi. Bermimpi Nabi bagi Ahmad At-Tijani bukanlah sesuatu yang mustahil, sebagaimana dituduhkan orang-orang yang tidak paham pada masanya. Bahkan di luar pengetahuan kebanyakan orang, Ahmad At-Tijani justru menikmati perjumpaannya dengan Nabi yang bukan hanya sekali. Ahmad At-Tijani mengaku berjumpa dengan Nabi hingga dirinya mencapai suatu tingkatan rohani yang tinggi, yakni menyatu dengan roh Nabi. Ahmad At-Tijani dikenal sebagai salah satu ulama yang mengajarkan pentingnya menyatu dengan roh Muhammad SAW. Untuk meraih kesempurnaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyatuan dengan ruh Nabi ia yakini mampu mengantarkan manusia menerobos lorong-lorong kesementaraan untuk menemukan jalan ilahi. Dalam sebuah pengakuannya, Ahmad At-Tijani mengatakan bahwa beberapa wali besar yang telah ia kunjungi, Tunisia, Mesir, Makkah, Madinah, Maroko, Pres, dan Abi Sanggum, mengakui kebesaran derajat kewaliannya. Kesaksian tersebut sangat dibenarkan dalam dunia tasawuf, sebab seorang wali bisa melihat wali, dan derajat kewalian hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang juga memiliki derajat kewalian. Oleh karena itu, ajaran utama Ahmad At-Tijani ialah menyatu dengan ruh Nabi. Penyatuan ruh tersebut secara simbolik bisa juga bermakna sebagai komitmen hati atau komitmen rohani untuk mengikuti titah Rasulullah SAW. Ketika ruh seseorang menyatu dengan Nabi, maka dengan gamblang ia akan menemukan persesuaian spiritual dengan Nabi. Salah satunya ditempuh dengan bersolawat. Persesuaian tersebut akan mengamankan posisi seorang hamba di hadapan Tuhannya, sebab Nabi merupakan penyebab keterbebasan kita dari neraka serta jalan memasuki pintu kebahagiaan untuk mencapai derajat yang tinggi di sisinya. Dalam pengalamannya menyatu dengan ruh Nabi, Ahmad At-Tijani mengaku telah diberi amalan-amalan khusus oleh beliau. Hal tersebut terjadi ketika Ahmad At-Tijani
melakukan kholwat khusus untuk mendapatkan ilham. Dan melalui ilham tersebut, Nabi mendatangi Ahmad At-Tijani untuk membimbing langsung perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengakuannya, Ahmad At-Tijani mengatakan bahwa Nabi sendirilah yang menjadi pembimbingnya dalam bertarekat. Kemudian Nabi menyuruh Ahmad At-Tijani meninggalkan segala sesuatu yang telah ia pelajari berkenaan dengan tarekat. Bahkan ia juga diberi izin untuk mendirikan tarekat sendiri, disertai wirid yang mesti diajarkan kepada masyarakat. Wirid tersebut berupa istighfar dan sholawat yang diucapkan sebanyak 100 kali. Sebagaimana pengalaman para wali lain, peristiwa turunnya ilham yang diterima Ahmad At-Tijani juga menuai penolakan. Kecaman-kecaman tersebut mengarah pada berbagai tuduhan negatif terhadap ajaran Ahmad At-Tijani. Barangkali orang-orang yang menolak hal tersebut tidak memiliki pengetahuan mengenai hakikat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ruh Al-Azam yang melebur pada diri manusia suci. Ketika proses peleburan itu bisa dilalui oleh seorang hamba, maka tidak mustahil segala aktivitas yang keluar dari dirinya senantiasa bersifat ketuhanan. Baik perkataan, sikap, tindakan maupun gerak-gerik, semua hal tersebut memancarkan nilai-nilai keagungan, keindahan, keperkasaan, dan kesempurnaan. Akan tetapi Ahmad At-Tijani tidak terlalu menyibukkan diri untuk membuktikan kebenarannya mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ia paham bahwa seiring berjalannya waktu, orang-orang yang menolak kenyataan tersebut juga akan menerimanya, yakni mengakui terjadinya peleburan dengan Ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengarungi samudra keilahian. Oleh karena itu, Ahmad At-Tijani tetap pergi ke padang pasir untuk ujlah dan berdiam di oase Bu Samgum. Di tempat tersebut, kira-kira pada tahun 1200 Hijriah, Ahmad At-Tijani mendapatkan ilham yang terakhir. Dalam peristiwa spiritual itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi At-Tijani untuk memberikan tambahan wirid, yakni tahlil 100 kali. Selain itu, Nabi juga mengatakan bahwa Ahmad At-Tijani merupakan penyelamat hamba Allah yang durhaka. Itulah ilham yang pernah diterima oleh Ahmad At-Tijani, ilham yang menyebabkan ia mendirikan tarekat At-Tijaniyah sebagai medium untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyatuan diri dengan Ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pada awalnya Ahmad At-Tijani dan tarekatnya banyak ditentang, namun ia tetap konsisten menyebarkan ajaran-ajarannya, yakni ajaran untuk menyelamatkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang durhaka, sebagaimana pernah disampaikan oleh Nabi kepadanya saat ia menjalani ujlah. Hingga Ahmad At-Tijani wafat pada usia 80 tahun, yakni pada 22 September 1815 Masehi,
Tarekat At-Tijaniyah tidak sepi pengikut. Tarekat tersebut bahkan mulai menyebar ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Berkembangnya At-Tijaniyah tidak lepas dari motivasi orang-orang yang ingin mengikuti jejak Nabi melalui penyatuan langsung dengan ruh manusia agung tersebut. Selama hidupnya, Ahmad At-Tijani memang tidak pernah menuliskan secara langsung tata cara bersolawat kepada Nabi serta cara mencapai penyatuan ruh dengannya. Meskipun demikian, ajaran-ajaran Ahmad At-Tijani bisa kita temui dalam karya murid-muridnya. Salah satunya ialah kitab Asyir Al-Abhar Ahmad At-Tijani yang berisi zikir serta tata cara dan aturan dalam tarikat Tijaniyah. Di dalamnya terdapat bacaan salawat Jauharat Al-Kamal. Jangan melantunkan wirid Syekh kecuali sesudah mendapatkan izin dan menjalani penahbisan atau talqin yang selayaknya, sebab hal itu keluar dalam bentuk ujaran yang lugu. Berkumpullah bersama untuk wazifah dan zikir Jumat dengan persaudaraan, sebab hal itu merupakan penjagaan terhadap muslihat setan. Anda dilarang membaca Jauharat Al-Kamal kecuali dalam keadaan suci dari hadas, sebab Nabi Muhammad SAW akan hadir dalam pembacaan ketujuh. Demikianlah petikan ajaran At-Tijani sebagaimana termaktub dalam kitab Asyir Al-Abhar. Sebagai tarekat yang membimbing manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah, At-Tijaniyah mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga saat ini. Ajaran untuk menyatu dengan ruh Muhammad SAW yang tentu saja ditempuh dengan bersolawat dan mengamalkan perintah Nabi, diyakini dapat melapangkan jalan menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi sendirilah yang melakukan bimbingan spiritual tersebut. Itulah kisah tentang Syekh Ahmad At-Tijani yang diijazahi amalan-amalan khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.